Salah satu isunya yang juga sempat heboh di DKI dulu kan soal perbedaan cara ngitung UMP tuh antara pemerintah pusat dan DKI waktu itu Mas Anies menghadapi gitu. Atau satu lagi bos, masalah sodetan tuh terakhir, ya kan, yang itu kan dieskalasi itu kan bang, katanya wah akhirnya setelah karena lama mangkrak, gubernurnya diberesin sama presiden langsung gitu kan. Kenapa itu tidak jalan-jalan? Kalau dulu di masa sebelumnya, sebelum Anies, hajar aja dulu. Masalah hukumnya belakangan. Karena warga memang tidak berdaya. Kalau dia masa Anies tidak. Masalah hukumnya diberesi dulu, warganya selesai, baru jalan. Nah di masa Anies selesai itu. Baru kemudian di masa Heru, seolah-olah dengan Heru ada 2-3 bulan jadi gitu. Seolah-olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyaksikan salah satu statement dari G. Khalifah, ya ini bisa dibilang salah satu simpatisan dari Anies Baswedan. Di mana di sini topiknya ialah berbicara tentang adanya statement dari kalau nggak salah dari Bung Fahri Hamzah ya, yang menyebutkan kalau bisa untuk gubernur ini nggak usah ada pilih langsung gitu, nggak usah ada rakyat memilih. Jadi yang memilih biarin presiden aja gitu. Nah karena memang andaikan memang beda pandangan, takutnya gubernur itu tidak akan menjalankan program dari pemerintah. Nah itu yang dimaksud oleh tema ini, topik ini gitu. Nah di sini Bung Ges Khalifah akan memberikan persepsinya, apakah benar bila memang gubernur itu tidak sejalan atau tidak satu partai politik dengan presiden, maka akan berseberangan, program-programnya bakal lumpuh dan tidak terlaksana. Nah bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Mau ke Pak Gubernur nih, salah satu isunya yang juga sempat heboh di DKI dulu kan soal perbedaan cara ngitung UMP tuh antara pemerintah pusat dan DKI waktu itu Mas Anies menghadapi gitu. Atau satu lagi bos, masalah sodetan tuh terakhir, ya kan, yang itu kan dieskalasi itu kan bang, katanya wah akhirnya setelah karena lama mangkrak, gubernurnya diberesin sama presiden langsung gitu kan. Saya tambahin ya supaya komplit. Di masa Pak Jokowi yang kemudian jadi presiden, tidak ada yang namanya penggusuran. Gubernur maksudnya? Dari gubernur jadi presiden, di janjinya Pak Jokowi itu kan tidak ada penggusuran. Oleh Ahok ada penggusuran. Di masa Anies meneruskan program Pak Jokowi, tidak ada penggusuran. Ya ada memperbaiki kampung. Kampung kumuh diperbaiki, bukan digusur. Artinya bahwa dalam konteks itu aja nggak ada masalah gitu kan. Yang kedua, kan lebih banyak tentang imajinasi daripada fakta. Sodetan yang di Odista sana, bukan di Odista ya, lebih kepada bidara Cina disebutnya situ. Jakarta Timur. Itu sudah lebih dari 50% selesai di masa Pak Anies. Yang masalah pertamanya kan apa? Masalah hukum. Kenapa itu tidak jalan-jalan? Kalau dulu di masa sebelumnya, sebelum Anies, hajar aja dulu. Masalah hukumnya belakangan. Karena warga memang tidak berdaya. Kalau dia masa Anies tidak. Masalah hukumnya diberesi dulu, warganya selesai, baru jalan. Nah di masa Anies selesai itu. Baru kemudian di masa Heru, seolah-olah dengan Heru ada 2-3 bulan jadi gitu. Seolah-olah. Sama, kelakuannya sama. Kayak menteri kemarin tuh, ada JPO baru kelar di jembatan penyeberangan orang di BNI. Pak Heru dikasihlah pujian gitu. Padahal itu 50% di masanya Anies. Baru selesai makanya gue tanya ke menteri, sama pertanyaannya seperti tadi, di mana tempatnya JPO yang ramah lansia, ramah ini sebelum di masa Anies. Pak Menteri tolong jawab. Lalu di IG itu ada yang jawab, bang itu pertanyaan yang sampai kiamat nggak akan kejawab, kira-kira kayak gitu. Lalu ke sodetan. Yang ketiga tentang apa lagi tadi? UMP. Itu heboh banget dulu. Itu kan ada alasannya begini. Ketika COVID, kenaikannya itu, saya lupa angka persisnya ya, kira-kira gini, kenaikannya itu 3% ketika COVID. Lalu setelah COVID sudah mulai mereda, kenaikannya malah turun. Nah Anies tidak membuat perhitungan itu, salah satunya dibuat perhitungan matrik. Tidak semua industri di masa COVID itu jatuh, contohnya adalah industri kesehatan.
maka dia harus naikin gaji. Karena industri kesehatan itu di masa COVID untung. Dia malah untung gitu. Jadi dia berpikir itu. Yang kedua, kalau setelah COVID mulai selesai, pertumbuhan mulai tinggi, kok kenaikannya malah turun? Saya lupa angkanya, saya lupa. Di bawah 3% atau apa gitu. Maka Anies membuat surat kepada kementerian bahwa tidak cocok kalau kira-kira lah kalau kenaikannya hanya 0,8%, kalau nggak salah saya itu ya. Maka kenaikan yang pantas setelah dihitung dengan inflasi dengan sekian, maka menjadi sekian. Dan ada aturannya, kalau surat itu tidak dibalas setelah 2 minggu, Pak Gubernur punya hak untuk memutuskan sendiri. Tetapi kebijakan itu bukan bertentangan dengan pemerintah pusat semata-mata, tapi itu dalam konteks keadilan. Kan begitu. Akhirnya apa? Daerah-daerah lain mengikuti Anies. Jadi bukan berarti nggak inline dengan pemerintah pusat. Bukan berarti nggak inline, ini soal perhitungan dan itu dilaporkan lebih dulu. Ya, itulah tadi penjelasan dari Bung Ges Khalifah ya. Di mana di sini ada menariknya beliau menyebut nama-nama Pak Heru ya. Ya, Pak Heru sendiri kan saat ini menjabat sebagai PJ Gubernur yang melanjutkan dari Anies Baswedan. Di mana di sini menurut Bung Ges Khalifah banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Pak Heru Budi ya. Jadi salah satunya ada beberapa proyek yang dimana dijalankan oleh Pak Anies, tiba-tiba dia yang meresmikan. Dan jadi seolah-olah beliaulah yang menyelesaikan beberapa proyek, bukan Pak Anies. Nah di sini juga Bung Ges Khalifah juga menyebutkan bahwa memang antara saat Anies menjabat sebagai gubernur dan Jokowi sebagai presidennya, memang di sini tidak ada yang namanya menyerang gitu loh. Tidak ada yang namanya membantah, yang ada malah meneruskan program-program dari Pak Jokowi. Di mana sebelumnya waktu masih zaman Pak Ahok sendiri itu belum dijalankan dan dijalankan oleh Pak Anies gitu. Nah di sini Bung Ges Khalifah benar-benar bisa dibilang ya agak rinci ya, dia agak detail menjelaskannya dan juga beberapa pertanyaan juga mampu dijawabnya dengan baik. Ya jadi tentu saja kalau memang Pak Anies ini memiliki orang-orang seperti Bung Ges Khalifah ini, yaitu ya bakal menguntungkan dirinya sendiri gitu loh. Nah jadi sampai di sini dulu Eden Project. Beli memang ada salah-salah kata kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.